vaksin yang sudah di-drop oleh pemerintah provinsi atau pemerintah melalui pemerintah provinsi ke Kota Pekanbaru sudah 22.600. Sebagaimana yang disampaikan dulu, tahap pertama kami di-drop 11.040, kemudian menyusul yang kedua sebanyak 11.320, terakhir kemarin ditambah lagi sebanyak 240, jadi total 22.600. Nah, kemudian hari sampai sore kemarin kita sudah melakukan vaksinasi di seluruh paskes atau fasilitas kesehatan yang ada di Kota Pekanbaru ini yang sudah mendapat izin. Karena kami sampaikan bahwa yang diberikan izin sesuai ketentuan Juknis, pertama kita ada 21 puskesmas. Ini semua didapat izin, dan kemudian ada rumah sakit yang ada di wilayah Kota Pekanbaru, baik rumah sakit yang milik pemerintah provinsi maupun vertikal, ya, kemudian juga pemerintah daerah dan swasta. Itu ada jumlahnya 31. Dari 31 rumah sakit yang baik besar maupun kecil, ya, mulai dari tipe A sampai tipe D, itu yang sudah mendapat izin dari kita sebanyak 26. Nah, dari 26 itu mereka sudah melakukan semua. Memang yang terakhir ada beberapa rumah sakit baru kemarin mengambil, karena dia harus memenuhi. Contoh hari ini rumah bersalin An-Nisa, ya, itu rumah sakit An-Nisa, dia baru kemarin membeli peralatannya, ya, seperti kolcanya gitu, ya, atau tempat penyimpanan. Kita wajib itu harus ada penyimpanan. Nah, setelah itu baru hari ini dia mau ngambil vaksin. Itu perkembangannya, dan kemudian kita sudah membagi vaksin-vaksin ini kepada rumah sakit dan termasuk juga kepada fasilitas yang pemerintah punya. Sampai hari ini kawan-kawan semua di jajaran di wilayah Kota Pekanbaru ini, paskes yang ada di Kota Pekanbaru atau fasilitas kesehatan Kota Pekanbaru sudah melaksanakan vaksinasi kepada jajaran nakes sebanyak 5.251 orang. Ya, sekali lagi 5.251 orang untuk yang tahap pertama. Nah, di antara tahap pertama tadi, karena sudah ada sampai kepada jadwal yang kedua atau vaksinasi kedua, ini sudah kita vaksinasi sampai kemarin. Hari ini kan belum masuk nih. Insya Allah ntar sore kita akan masuk lagi rekap untuk semua yang sudah melakukan vaksinasi. Nah, yang sudah melakukan vaksinasi tahap 2 sebanyak 130 orang. Ini laporannya. Nah, kemudian kami sampai detik ini sebagai penanggung jawab yang juga ada di dalam kita tim, ada tim namanya Komda KIPI. KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini laporan dari baik dari internal kita, maksudnya baik di tingkat tempat vaksinasi atau baik di puskesmas maupun rumah sakit. Ini belum ada laporan kepada kita kejadian-kejadian yang harus ditangani secara khusus, baik yang di puskesmas maupun juga yang di rumah sakit swasta dan pemerintah. Menghadapi antisipasi kalau ada kejadian-kejadian, bahwa kita sudah membentuk tim KIPI di masing-masing, mewajibkan tim KIPI di masing-masing paskes yang melaksanakan vaksinasi. Nah, di situ dalam ketentuan begitu di meja 4 dan setelah itu mereka istirahat 30 menit, tim KIPI standby di situ. Nah, kalau kejadian-kejadian itu akan ditindaklanjuti walaupun juga lewat dari 30 menit. Nah, itu bisa dikonfirmasi, dan jika khusus di puskesmas tidak bisa menyelesaikan atau belum tuntas di tingkat puskesmas, bisa dirujuk ke Rumah Sakit Madani Pemerintah Kota Pekanbaru. Nah, itu bertanggung jawab ada puskesmas dengan ambulan yang kita sudah standbykan setiap waktu. Nah, begitu di tingkat Rumah Sakit Madani itu ada disebut tanggung jawab dari Komda KIPI Kota Pekanbaru. Jika nanti di situ umpamanya tidak bisa menangani karena kasusnya makin tidak bisa diselesaikan, maka tim Komda KIPI Kota itu merujuk atau merekomendasikan pasien tadi ke Rumah Sakit Daerah Arifin Ahmad.
Itu jalur SOP-nya. Nah, bagaimana yang di tempat-tempat paskes lain, baik swasta maupun pemerintah lain. Nah, karena memang paskes ini umumnya lebih bagus, maka kita minta mereka menangani. Jika memang juga di paskes-paskes tersebut yang mungkin kelasnya selepel dengan atau di bawah level rumah sakit Madani kita, itu memang kita harapkan mereka bisa bawa dulu ke rumah sakit Madani. Tetapi bagi rumah sakit yang memang penanganannya setingkat kita, jika memang itu tidak tuntas, kita juga recommended mereka untuk ke Rumah Sakit Arifin Ahmad. Nah, situ ada tim Komda Provinsi untuk KIPI-nya. Tetapi informasi sampai detik ini, ya, alhamdulillah menurut versi yang ada sama kami, bahwa belum ada satupun yang menyampaikan sebagai tindak lanjut KIPI, tim KIPI yang permasalahan yang tidak bisa ditangani, dan juga belum ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Nah, apa yang terjadi terhadap informasi yang dilakukan, yang diterima atau yang dialami oleh nakes, terutama tentu ada internal kita, sampai hari ini mereka tidak mengatakan ada keluhan-keluhan yang luar biasa. Cuma memang begitu setelah vaksin, berbagai tubuh tentu tergantung kondisi tubuh yang menanggapi, tapi rata-rata hanya sekedar pegal-pegal. Ya, dan mereka juga menyampaikan ada yang buat ngantuk, ya, ada yang memang lebih enak tidur gitu, dan ada juga merasa capek-capeknya hanya 24 jam, ada hanya 6 jam, tetapi paling banyak kami mendapat laporan itu hanya 2 kali 24 jam. Itu yang terjadi. Ada yang merasa gatal-gatal di sininya atau ada badannya. Jadi itu yang dikonfirmasi mereka, tetapi yang banyak merasa ada ngantuk. Tapi ada juga yang tidak ada rasa sama sekali. Ngantuk tidak, rasa tidak, dia sampaikan. Nah, itu hasil investigasi yang kami dapat dari kami melakukan kepada teman-teman sejawat yang ada di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, maupun yang mungkin juga kami ketemu dengan tenaga-tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit yang ada di Kota Pekanbaru.